Bab 668. Putra Suci Dunia Tersembunyi. Mungkin akan ada pertempuran dengan orang itu cepat atau lambat. Mata Eric Kin bersinar. Di Aurora Island, Ma Sondong benar-benar tidak rela. Dia telah memanfaatkan kesempatan dan merebut warisan Sekte Wan Lian. Setelah dia sembuh, dia pasti akan mencarinya. Eric Kin samar-samar memiliki firasat. Saat itu, Ma Sondong pasti akan menjadi sangat kuat. Halaman telah hancur total dan tidak dapat digunakan lagi. Zenet menghubungi beberapa orang untuk mengundang Eric Kin dan yang lainnya ke kediaman lama keluarga Zeng. Tuan Besar Jiang menyerahkan liontin giok penanular pada Eric Kin. Eric Kin menyentuh liontin giok penanular itu dan merasa sedikit bersemangat. Dengan lingkungan pemurnian obat di tangannya, dia akan jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kaldron langit sejak saat ini. Begitu kecocokannya mencukupi, pil mujarab yang dimurnikan akan meningkat hingga tingkat yang tinggi. Eric Kin sedikit menantikannya. Eric Kin, ini token letnan keluarga Jiangku. Mulai sekarang, kamu dapat pulang dan pergi ke dunia tersembunyi kapan saja, dan kamu juga dipersilakan untuk menjadi tamu di rumah keluarga Jiang, kata Tuan Besar Jiang sambil tersenyum. Eric Kin berterima kasih padanya. Dia masih ingat murid-murid tak berguna dari 8 keluarga besar yang pergi keluar dan melukai orang lain itu. Sebelumnya, dia membiarkan mereka melarikan diri ke dunia tersembunyi. Sekarang dia punya kesempatan untuk membereskan mereka. Tuan Besar Jiang, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Eric Kin tidak ingin melepaskan kesempatan bagus ini, dan ingin bertanya lebih banyak tentang dunia tersembunyi. Sementara jawaban Tuan Besar Jiang membuat Eric Kin terkejut. Awalnya, dunia tersembunyi adalah satu dunia, tapi kemudian dibagi menjadi 3 dunia. Di kota G, dunia tersembunyi memiliki satu sekte, 3 fraksi dan 8 keluarga besar. Mereka berhubungan satu sama lain, dan juga ada permusuhan. Namun, perubahan besar terjadi di sekte itu bertahun-tahun yang lalu, dan pintu masuk dunia tersembunyi langsung menghilang, jadi sekarang hanya ada 3 fraksi dan 8 keluarga besar di kota G. Sekte itu begitu kuat dan menguasai dunia tersembunyi itu sendiri. Eric Kin sedikit terkejut. 8 keluarga besar pun berbagi dunia tersembunyi, dan satu sekte itu menempatinya sendiri. Selain itu adalah dunia tersembunyi terbesar, kata Tuan Besar Jiang, hanya saja sangat disayangkan entah bagaimana itu menghilang. Eric Kin teringat dengan sekte Wan Lian dan sekte kuno pemurnian obat itu. Entah apakah itu ada hubungannya dengan mereka. Senior, Jason Dong bilang 6 bulan ke depan, wilayah rahasia akan terus terbuka, apa maksudnya itu? Tanya Eric Kin lagi. Itu melibatkan perubahan Reiki dunia. Tuan Besar Jiang berkata, meskipun kita berada di zaman akhir Dharma, tetapi kekentalan Reiki tidaklah statis. Setiap Reiki menjadi tebal, wilayah rahasia sekte kuno akan terbuka di mana-mana, dan harta karun teknik yang tak terhitung jumlahnya ada di dalamnya. Sampai saat itu tiba, sudah ditakdirkan akan terjadi pertempuran berdarah terus-menerus, dan mungkin akan ada putra suci yang tumbang. Mata Eric Kin bersinar terang. Jika dia ingin kultivasinya meningkat, wilayah rahasia pasti akan menjadi tempat yang bagus untuk itu. Putra suci dari keluarga Feng, putra suci dari keluarga Han, dan juga Ma Sondong. Dia juga sangat menantikan adegan saat dia bertarung dengan mereka. Pasti akan sangat menarik. Saat ini, di dunia tersembunyi, langit tertutup awan gelap, dan petir menyambar. Guntur-guntur yang kuat terus menyambar seorang pemuda. Pedang panjang di tangan pemuda itu menunjuk ke langit seperti ular yang bergerak, dan menghancurkan guntur-guntur itu hingga berkeping-keping. Pada akhirnya, sambaran petir merah turun dari langit. Pemuda itu berteriak dan naik ke langit. Tubuhnya saling menghantam dengan guntur. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan bahkan langsung menelan guntur itu.
Setelah beberapa saat, Teng Lei menghilang dan langit pun menjadi cerah. Pemuda itu berdiri di tanah dengan baju yang telah hancur disambar petir, dan terlihat sedikit babak belur. Dia menunjukkan tubuhnya yang kuat dan terengah-engah. Tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Seorang pelayan tua melangkah maju dan mengenakan pakaian indah di tubuhnya. "Selamat Tuan Muda, kamu baru saja masuk ke fase kesempurnaan, dan naik ke peringkat 3 fase kesempurnaan." Pelayan tua itu tersenyum dan memandang Ma Sondong. Dalam satu kali kenaikan, dia telah melewati 3 tingkat kecil. Jenius semacam itu sangat langka di dunia tersembunyi. "Tuan Tu, ini bukan apa-apa." Ma Sondong mengenakan jubah tanpa ekspresi kegembiraan sedikit pun di matanya. "Aku telah menyimpan kultivasiku untuk waktu yang lama. Ini adalah tingkat yang memang seharusnya aku miliki. Tapi aku masih kalah 1 tingkat dari jenius keluarga Feng itu. Aku akan melampauinya dalam 6 bulan ke depan," kata Ma Sondong sambil mengepalkan tinjunya dengan percaya diri. Pria tua itu juga mengangguk sambil tertawa. Di mata tuannya, hanya jenius keluarga Feng yang menjadi lawannya. Saat ini, seorang pelayan berlari dari kejauhan. "Ada masalah apa? Kenapa kamu begitu panik?" teriak Ma Sondong. "Tuan besar, aku baru saja mendapatkan berita." Pelayan muda itu berkata, "Tuan kedua keluar untuk menantang Eric Qin, tetapi dia dikalahkan olehnya hingga terluka parah, dan dibawa pulang oleh tetuamu." "Eric Qin lagi?" Ekspresi bengis melintas di mata Ma Sondong, lalu dia pun tersenyum dengan sinis. "Aku sudah tahu sampah seperti adik kedua itu sama sekali bukanlah lawan Eric Qin. Eric Qin seharusnya juga sudah menjadi orang kuat fase kesempurnaan, kan? Menurut berita, dia masih peringkat ke-9 Grand Superior Master," kata pelayan itu setelah ragu-ragu sejenak. "Grand Superior Master melukai fase kesempurnaan. Kalau begitu dia juga termasuk seorang tokoh, hanya saja dia terlalu kecil, dan tidak layak untuk aku lawan," kata Ma Sondong tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sinis. "Adik kedua juga idiot. Selama warisan Sekte Wan Lian didapatkan oleh orang lain, tidak akan ada orang lain yang bisa mengambilnya. Jika tidak, aku sudah lama membunuhnya. Tuan besar benar. Hanya putra suci dari keluarga Feng yang bisa bersaing denganmu. Yang lainnya sama sekali tidak perlu dihiraukan," kata pria tua itu juga sambil tersenyum. "Ya," kata Ma Sondong sambil mengangguk. "Tapi orang itu telah merebut kesempatanku. Aku harap dia berdoa ketika wilayah rahasia dibuka. Jangan biarkan aku bertemu dengannya. Jika tidak aku juga tidak keberatan untuk membunuhnya sekaligus," kata Ma Sondong dengan tenang. "Ayo pulang dan lihat adikku yang bodoh itu." Beberapa orang meninggalkan tempat itu, dan sosok mereka perlahan menghilang. Keesokan paginya, Eric Qin yang telah berlatih sepanjang malam untuk memulihkan luka-lukanya tiba-tiba terbangun oleh panggilan telepon. "Eric Qin, apa yang kamu lakukan? Kamu memintaku untuk menghubungi sutradara Berg, tetapi kamu malah menghilang lagi." Di ujung telepon, Feonichu berkata dengan tanpa daya. Eric Qin menepuk keningnya. Dia begitu sibuk akhir-akhir ini hingga hampir melupakannya. Setelah datang ke Eropa, dia pernah bertanya pada Feonichu tentang penambahan aktor. Dia berharap bisa memuaskan keinginan ibunya. Akibatnya, karena ada begitu banyak hal, dia benar-benar melupakan tentang hal itu. "Aku punya waktu hari ini, kapan Berg itu menyelesaikan syutingnya?" kata Eric Qin. "Aku sudah menghubungi produsernya untukmu. Kemarilah dulu, dia ingin bertemu denganmu dulu," kata Feonichu. "Oh iya, Eric Qin, kamu harus memberiku obat kakek lagi," kata Feonichu lagi. "Bukankah kamu sudah membelinya selama 10 bulan sebelumnya? Kamu lebih sibuk daripada aku sekarang. Aku terlalu sulit untuk menghubungimu. Seandainya aku tidak bisa menghubungimu,
kakekku berhenti minum obat dan menunggu mati," kata Feonichu dengan marah. "Gadis kecil, jika kamu memiliki sikap yang baik, aku akan mempertimbangkan untuk memurnikan pil mujarab sekali dan untuk selamanya untukmu," kata Erikkin. Dia tidak memiliki kemampuan itu sebelumnya. Sekarang dia telah memiliki kaldron langit dan dapat memurnikannya sepenuhnya. "Benarkah?" kata Feonichu dengan terkejut dan mata berbinar. "Tidak mahal, kan?" Feonichu ingat Erikkin sepertinya rakus akan uang. "Tenang saja, kamu pasti bisa membelinya," kata Erikkin dengan tenang. Sekarang dia memiliki 2 properti keluarga besar kota G dan Eropa, dan tidak berlebih untuk mengatakan bahwa dia lebih kaya dari negara. Erikkin sudah tidak terlalu peduli dengan uang kecil dari penjualan obat itu. "Ayo, katakan sesuatu yang baik padaku." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.